Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Variana dari kelas 4C Manajemen S1 NPM 1811000114. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain produk. Untuk pembahasan materi, yang pertama ada atribut produk, yang kedua siklus hidup produk, yang ketiga klasifikasi produk, yang keempat strategi pengenalan produk, yang kelima desain merek, yang keenam kemasan dan pengemasan, yang ketujuh pembuatan label, dan yang terakhir pelayanan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian tentang desain produk. Menurut Kotler dan Armstrong, desain produk yaitu segala sesuatu yang ditawarkan ke pasaran untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Selanjutnya, menurut Stanton, suatu produk adalah kumpulan dari atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalam kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek, ditambah jasa dan reputasi penjualan. Selanjutnya, menurut Chiptono, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kapasitas organisasi serta daya beli. Untuk kesimpulannya, desain produk adalah sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Selanjutnya ada atribut produk. Kotler dan Armstrong menyatakan atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan yang akan diberikan. Menurut Pandit Chiptono, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atribut produk meliputi yang pertama, merek, yang kedua kemasan, yang ketiga pemberian label. Siklus hidup produk. Perencanaan yang baik akan menghasilkan produk unggulan yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan konsumer. Karenanya, perencanaan yang baik membutuhkan input dari berbagai sisi dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu yang pertama, tingkat paling dasar, apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Yang kedua, tingkat produk aktual. Perencanaan produk harus menyusun produk aktual di sekitar produk inti. Dan yang ketiga, produk tambahan. Perencanaan produk harus menyusun produk tambahan di sekitar produk aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen. Selanjutnya ada klasifikasi produk. Yang pertama, produk konsumen. Produk konsumen yaitu apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi produk. Yang kedua, produk shopping. Produk shopping yaitu produk konsumen yang lebih jarang dibeli sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu, harga, dan gayanya. Selanjutnya ada strategi pengenalan produk baru. Terdapat 3 cara untuk meninjau proses pengenalan produk baru, yaitu yang pertama, menarik pasar. Produk baru ditentukan oleh pasar dengan sedikit perhatian terhadap keberadaan teknologi dan proses operasi. Yang kedua, mendorong teknologi produk baru diperoleh oleh teknologi produksi dengan sedikit perhatian terhadap pasar. Yang ketiga, antarfungsional. Pengenalan produk baru bersifat antarfungsional dan membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Langkah-langkah dalam pengembangan produk baru antara lain, yang pertama pengembangan ide, yang kedua desain produk, yang ketiga desain produk cross-fungsional, dan keempat penentuan karakteristik. Desain merek. Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan merek atau brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasinya yang ditunjukkan agar dapat mengenali barang atau jasa dari satu atau sekelompok penjual dan membedakannya dari produk dan jasa para pesaing. Merek dapat
menyampaikan 4 tingkat, yaitu yang pertama atribut. Merek pertama-tama akan mengingatkan orang pada atribut produk tertentu. Yang kedua manfaat. Pelanggan tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Oleh karena itu, atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Yang ketiga ada nilai. Merek juga mencerminkan suatu pengenalan nilai-nilai pembeli. Yang keempat kepribadian. Merek juga dapat menggambarkan kepribadian. Terus selanjutnya, keputusan penetapan merek didasarkan pada yang pertama, menggunakan merek atau tidak. Yang kedua, seleksi nama merek. Yang ketiga, sponsor merek. Yang keempat, strategi merek. Dan yang kelima, memposisikan ulang merek. Selanjutnya ada kemasan dan pengemasan. Konsumen kini lebih banyak membutuhkan waktu untuk memilih produk yang dicari karena merek produk semakin banyak untuk satu jenis produk tertentu. Seperti misalnya produk sabun mandi di rak-rak toko atau swalayan sudah puluhan jenisnya. Mengemas termasuk aktivitas merancang dan membuat wadah atau membungkus untuk satu produk. Kemasan bisa mencakup wadah utama dari produk. Terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan, yaitu yang pertama, kemasan memenuhi sasaran. Yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemesanan perubahan. Yang ketiga, manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan memperoleh laba. Selanjutnya, pembuatan label. Fungsi label adalah yang pertama, label mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk, siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana sebaiknya digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Yang ketiga, label dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik. Dan yang terakhir, label mungkin juga mengklasifikasikan produk. Dan yang terakhir ada pelayanan. Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang diinginkan oleh para pelanggannya. Jasa pelanggan ini juga harus efektif dalam memenangkan persaingan. Maka di sini beberapa keputusan tentang jenis pelayanan akan disajikan serta bentuk dari masing-masing pelayanan tersebut. Kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Pembeda pelayanan utama adalah kemudahan pemesanan, pengiriman, pengemasan, pelatihan, pelangganan, keluhan dan penyesuaian, masalah kredit, pemeliharaan, bantuan teknis, dan informasi bagi konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.